Ustaz kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. Hadirin hadirat, Bapak Ibu jamaah Masjid Sidratul Muntaha yang hadir pada kesempatan malam hari ini, semoga kita semua mendapatkan perlindungan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama puji syukur alhamdulillahirabbil alamin. Kita persembahkan kehadiran Allah Azza wa Jalla, di mana Allah terus mencurahkan rahmat dan nikmat kepada kita semua, sehingga kita tidak akan mampu untuk menghitung begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in tu'addu ni'matallahi la tuhsuha." Dan jika kalian hitung-hitung nikmat pemberianku, kalian tidak akan sanggup untuk menjumlahkannya, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu perbanyaklah kita ucapan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ibu-ibu bersyukur, banyak bersyukur supaya ditambah rezeki, ya Allah. Bapak-bapak bersyukur, banyak-banyak ucapan syukur. Punya istri, syukur alhamdulillah. Punya anak, alhamdulillah. Punya rumah, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Punya istri, alhamdulillah. Apa jadi Allah? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Jika ibu, jika bapak bersyukur, kalau bapak bersyukur punya istri, alhamdulillah, tambah oleh Allah istrinya. Setuju Bu? Setuju kata ibu. Bersyukur ditambah rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bapak-bapak kurang bersyukur, makanya istrinya satu aja. Istri satu tapi kurang bersyukur. Kalau bersyukur ditambah, jadi Allah. Betul tidak? Betul kata bapak. Ibu tak setuju tadi. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu juga ada yang setuju kok. Baik, kita lanjutkan selawat beriring salam. Kita hadiahkan buat junjungan alam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sidang tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selama ini saya datang ke masjid, rasa saya ini yang paling jauh. Kenapa? Sidratul Muntaha paling jauh, tinggi. Masya Allah, namanya luar biasa. Sidratul Muntaha, pohon yang besar. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah jemaah kita masih banyak. Ini pertengahan Ramadan. Ya belum apa-apa nih. Tunggu nanti sebelum akhir Ramadan Bapak penyisihan. Bapak-bapak sibuk dengan Lailatul Bazarnya. Mak-mak sibuk dengan Lailatul Bakarnya. Masjid tinggal imam sama muazin, habis itu yang gaet-gaet sambil batuk. Itu yang rajin tuh. Labur tanah. Tapi insya Allah di masjid ini
istiqomah. Ibadah itu harus istiqomah sampai nanti babak terakhir, babak finish, akhir di penghujung Ramadan. Istiqomahlah kita ibadah supaya kita memperoleh rahmat, maghfirah, itqu minan nar. Baik, judul kita malam hari ini yaitu mentaati pemimpin. Mentaati pemimpin makmum. Jadi pemimpin adalah yaitu sekelompok orang atau sebagian orang atau seseorang yang mengurus umat. Ini yang disebut pemimpin. Ayat dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa atii'u Allah wa rasul wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Ini ayat perintah agar mentaati pemimpin. Taatilah Allah, taatilah Rasul, taatilah ulil amri minkum. Siapa ulil amri minkum ini? Ulil amri minkum ini zaman Rasul Khalifah, ya, khilafahan atau khalifah Islamiyah. Dia ulil amri itu, dia yang pertama dia ahli agama, yang kedua dia adalah pemimpin negara. Jadi ada dua kriteria ulil amri itu. Kalau sekarang yang ada pemimpin negara tapi tidak ahli agama. Maka di sini dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa ulil amri minkum itu ada dua. Kalau dia selaku pemimpin tapi tidak sempurna dengan keilmuan agamanya. Yang pertama ulil amri itu adalah ulama. Ulama, kalau di Indonesia majelis ulama. Yang kedua yaitu umarah, yaitu adalah pemimpin, presiden. Jadi dalam tafsir Ibnu Katsir, ulil amri itu ada dua orangnya. Pemimpin negara, ulama, yaitu MUI. Itu yang disebut dengan ulil amri. Jadi dalam hal ini ulil amri ketika menyuruh sesuatu, ya, itu mesti kita taati dan kita patuhi. Selagi dia tidak bertentangan dengan syariat, dengan syarak, dengan dalil Al-Quran dan Sunnah, tidak maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita merasa nggak suka, tapi kalau dia tidak bertentangan dengan Quran hadis, bagus. Walaupun kita nggak mau nih, keberatan, kita wajib untuk taat kepada ulil amri itu. Sekalipun kita nggak mau nih, berat nih, malas rasanya. Nah, ini saya contohkan nih, kalau bayar pajak patuhi, karena ini untuk APBD atau APBS keperluan negara. Bayar pajak mobil Honda, rumah dan lain sebagainya, diusahakan harus bayar. Ini salah satu yang tidak bertentangan dan bagus untuk keperluan negara. Aturan-aturan yang lainnya supaya kita itu menjadi umat yang bersatu, masyarakat yang bersih, lingkungan yang bersih, kehidupan yang harmonis, bersatu, tidak saling bermusuhan. Pemimpin menyuruh demikian, wajib kita taati. Tapi kalau berkaitan dengan maksiat, la ta'ati fi maksiat, tidak ada ketaatan dalam maksiat. Innama tu'atu fil ma'ruf. Tetapi sesungguhnya ketaatan itu hanya bagi yang baik-baik saja. Hadis riwayat Bukhari. Ini hadis riwayat Bukhari. Di dalam tafsir Ibnu Katsir juga demikian. La ta'ati fil ma'siyatillah. Tidak ada ketaatan dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan tafsir Ibnu Katsir, kalau Bapak Ibu belum percaya. Jadi ayat
ati Allah wa ati Rasul ulil amri minkum itu dalam tafsir Ibnu Katsir dibuka, ternyata ketika seorang pemimpin itu menyuruh kepada yang ma'ruf wajib ditaati, tetapi kepada yang maksiat tidak ada ketaatan, namun tetap berbuat baik kepada pemimpin. Ini sikap kita berkaitan dengan ibadah. Ibadah kita tidak diatur oleh negara, bahkan kita dilindungi oleh undang-undang tertinggi. Undang-undang tertinggi melindungi kita. Ibadah sudah diatur oleh Quran Sunnah. Jadi kalau masalah ibadah itu ada hak kita, kemudian kita berpegang kepada Quran Sunnah. Alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin 'alaiha 'adu bin nawajis. Berpegang teguhlah kalian kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Gigitlah ia dengan gigi gerahangmu. Pegang teguhlah kepada sunnahku, kata Rasulullah, dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Gigitlah dia dengan sekuat-kuatnya. Jadi masalah ibadah kita berpegang kepada Rasulullah, ajaran Rasulullah yang diatur oleh Islam. Nah, paham kira-kira nih Pak Bu? Jadi kalau ada nanti sholat jarang-jarang tuh, saya tak tahu tuh mazhab mana itu diambil. WHO, mazhab WHO, ya lah. Terserah Bapak Ibu lah. Saya tidak memaksa dan tidak menyuruh. Tetapi ini saya sebagai peringatan atau nasihat menasihati. Jadi kalau mazhab WHO ini Pak Bu, kita maklum saja, mereka kan bukan orang Muslim. Dalam ibadah pun mereka harus sama. Kalau kita tidak, dalam ibadah nanti dulu kita ikut aturan Allah dulu. Kalau masalah yang lain pakai masker dan lain sebagainya, cuci tangan, monggo silakan. Kenapa? Tidak berkaitan dengan ibadah. Tapi kalau ibadah ini semua diatur, sawu subuhakum fa inna tasbata subuh min tamamil shalah. Lurus, rapat, sempurnakan saf. Karena sempurna saf itu sempurna dalam salat berjamaah. Hadis riwayat Bukhari. Sampai beberapa hadis riwayat Bukhari dan Muslim mengenai tentang ibadah yang sudah diatur oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita walaupun pahit ya mendengar aturan-aturan dari pemimpin, kalau dia baik wajib taati. Kalau dia tak baik jangan taati, tapi tetap berbuat baik. Kalau yang tak baik, tapi kan jarang pemimpin nyuruh yang tak baik. Ya Pak, ya Bu, jarang. Mungkin silap-silap saja, bukan? Tidak niatnya seperti itu. Nah, berkaitan dengan ibadah ini tadi, kalaulah ada pemimpin nyuruh maksiat, tutup masjid, tinggalkan Jumatan, kira-kira maksiat tak kepada Allah tuh? Maksiat Pak? Maksiat Bu? Maksiat berarti. Nah, berarti dalam hal ini kita harus pandai menyikapi. Kalau suruh tutup masjid, tinggalkan Jumatan, tinggalkan 5 waktu, sholat di rumah saja. Kalau darurah, sudah darurah, mungkin boleh. Ad-darurah itu memperbolehkan yang halal, yang haram, apalagi yang halal. Kalau darurah, kalau tidak darurah, tidak bisa. Darurat itu yang bagaimana? Mungkin ini bahaya nih, wabah ini sudah berkelimpahan, orang mati. Sekali kena, berkelimpahan, yang mati, yang pingsan. Tapi kalau masih belum seperti itu, hanya kena diobati sembuh, belum bisa darurat. Apalagi masih angkanya sedikit. Tapi kalau darurat boleh. Nah, ini yang perlu kita pahami, karena Islam harus tahu mana yang benar, mana yang salah. Jadi sikap kita itu harus berpegang kepada sunnah, pada Quran dan sunnah. Baik itu yang baik arahannya maupun yang tak baik nanti dari atasan, kita harus tahu. Jangan semuanya sikap patuh ulil amri. Ayatnya sudah jelas. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri. Kenapa enggak tidak wa ati ulil amri? Tapi ati Allah wa ati Rasul. Taati Allah, taati Rasul, wa ulil. Kenapa kata-katanya wa? Tidak wa ati. Wa ati
ulil amri, tapi wa ulil hanya kata-kata tambahan saja, wa dan. Maka di sini tidak mutlak harus patuh 100%. Yang mutlak 100% itu kepada Allah dan Rasul. Karena kata-kata wa hanya sambungan, berarti butuh penyaringan mana yang ma'ruf, mana yang tak ma'ruf. Begitu. Curi, nyolong, nah, ikutlah kita curi pertama-tama pemimpin kita. Tidak bisa begitu. Jangankan pemimpin, orang tua saja kalau menyuruh kita musyrik tidak perlu diikuti. Begitu kata Al-Quran. Orang tua Pak Bu yang melahirkan kita disuruh kita mencuri, suruh kita bermaksiat, suruh kita tinggalkan agama Islam, tak perlu ditaati kalau maksiatillah, kalau maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya hanya menyampaikan bagaimana sikap kita kepada pemimpin, keputusan pemimpin, supaya kita bisa mengambil sikap yang terbaik. Dalam hal ini adalah pemimpin menjadi dasar mengarahkan dan membimbing bangsa dan negara ini. Dalam hal ini kita perlu mengingat bahwa pemimpin adalah punya peran tanggung jawab yang besar. Ya, tanggung jawab yang besar sekali terhadap rakyatnya. Apabila salah dia memimpin, maka tanggung jawabnya itu adalah sangat besar sekali. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Tiap kamu adalah pemimpin dan tiap pemimpin akan minta pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Kalaulah yang dipimpin itu mengarah kepada kezaliman, ingat tanggung jawab yang amat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat. Maka oleh karena itu Pak Bu, kalau nyari pemimpin, cari yang amanah, yang beragama, yang paham agama, yang baik, yang jujur, yang akhlaknya lembut, akhlaknya baik, sikapnya lembut, penyayang. Paham Pak Bu? Itu. Kenapa? Karena nanti menjadi ke depan adalah hidup kita menjadi arahannya. Bangsa kita akan menjadi sorotan dan jadi taruhannya. Idza wusidal amru ila ghairi ahliha fantaziru sa'ah. Apabila kepemimpinan diletakkan, diberikan kepada orang yang tidak ahlinya, maka tunggulah kehancuran, kata Rasulullah SAW. Maka pemimpin itu juga kita yang milih. Maka oleh karena itu demi bangsa ke depan supaya lebih baik, kita hati-hati, kita tengok mana yang pantas untuk jadi pemimpin kita, baik pemimpin atas sampai ke bawah. Carilah pemimpin yang tahu agama, pemimpin yang paham agama. Kalaupun belum paham kali tapi mau mendengar dari agama, insya Allah terarah. Tapi kalau tidak nanti akhirnya kita dengan dia berkelahi, kita dengan akhirnya musuh-musuhan, saling marah, saling tak baik, sama-sama kita. Maka ini jangan sampai terjadi. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita hanya bisa berdoa dalam keadaan sekarang ini. Kita doakan supaya pemimpin kita pemimpin yang baik, pemimpin yang soleh. Ke depan pemimpin kita akan menjadi pemimpin yang betul-betul membangun bangsa ini, baik orangnya maupun negaranya, baik agamanya dibangun, pendidikannya dibangun, akhlaknya dibangun, ekonominya dibangun. Supaya apa? Supaya kita hidup makmur, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Maka oleh karena itu berdoalah yang kita bisa sekarang paku. Berdoa yang terbaik untuk pemimpin, untuk kita, untuk bangsa kita, anak-anak kita semua. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Allahumma bihamdika Allah subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian kita mengucapkan terima kasih kepada Al-Ustaz. Semoga apa-apa yang disampaikan tersebut dapat kita amalkan bagi kehidupan kita sehari-hari. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.